Ternyata ada sahabat dari diri kita yang jika kita bisa memanfaatkannya, maka hidup kita akan berubah selamanya. Tentunya berubah menjadi lebih baik. Ini logis nih. Kita praktekin yuk. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Ya, benar sekali teman-teman. Hidup kita ini, diri kita ini memiliki seorang sahabat yang ada di dalam diri kita teman-teman. Siapa sahabat itu teman-teman? Sahabat itu adalah jati diri kita. Ya, jati diri kita. Di antara teman-teman semua, mungkin banyak yang belum tahu apa sih jati diri yang ada di dalam diri kita teman-teman. Bagaimana kita bisa tahu apa jati diri kita? Oke, baiklah. Pertanyaannya sekarang, Mas, bagaimana saya bisa menemukan jati diri yang ada di dalam diri saya, Mas? Gampang teman-teman. Saya akan jelaskan perlahan bagaimana kita menemukan jati diri yang ada di dalam diri kita. Tapi santai dulu. Ngopi-ngopi dulu ya kan teman-teman. Oke. Teman-teman, kita ini sebagai manusia itu sudah dianugerahi oleh Tuhan dari sejak kita lahir. Bahkan dari sejak kita dalam kandungan teman-teman. Kita itu diberikan Tuhan sebuah kemampuan, diberikan Tuhan sebuah keahlian, diberikan Tuhan sebuah mutiara yang ada di dalam diri kita teman-teman, tanpa kita sadari ataupun tidak. Apa keahlian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Itulah jati diri kita teman-teman. Itulah sahabat baik yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya, Mas, bagaimana saya menemukan keahlian yang ada dalam diri saya? Oke, itu lebih gampang lagi teman-teman. Saya akan berikan bagaimana teman-teman bisa menemukan apa sih sebenarnya keahlian yang aku miliki. Yang pertama teman-teman, coba teman-teman ingat. Coba teman-teman resapi, pikirkan ini baik-baik. Oke. Pikirkan ini baik-baik. Pertanyaannya seperti ini. Saya akan ajukan pertanyaan kepada teman-teman. Apa kegiatan atau aktivitas teman-teman yang teman-teman sukai? Itu yang pertama. Jelaskan atau ingat kembali teman-teman memiliki aktivitas yang teman-teman sukai. Yang apabila teman-teman ngelakuin itu, teman-teman itu ngerasa happy, teman-teman itu merasa bahagia. Ayo, coba pikirkan. Apa yang membuat kamu menjadi bahagia? Aktivitas yang kamu lakukan yang membuat kamu bahagia. Oke, sudah dapat ya? Yang senyum-senyum itu udah dapat berarti ya? Oke. Nah, jika kita sudah mengetahui apa aktivitas yang membuat kita happy, apa aktivitas yang kita lakukan yang membuat kita senang, maka kuasain itu dan lakukan itu secara kontinu teman-teman. Buat diri kita bahagia dulu. Kemudian dengan aktivitas tersebut yang Anda sukai tersebut, bagaimana caranya agar aktivitas itu bisa membuat orang lain bahagia? Oke teman-teman. Jika kamu happy, orang lain happy, disitulah yang namanya sahabat dalam jati diri kita yang bisa bermanfaat buat orang, yang bisa membahagiakan orang, maka hidup kita pun akan bahagia teman-teman, percayalah.
Oke, baik teman-teman. Teman-teman saat ini sudah menemukan aktivitas apa yang membuat teman-teman bahagia. Kemudian yang kedua, begini caranya untuk menemukan apa sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya sahabat dalam diri kita itu. Yang kedua teman-teman, dengar baik-baik teman-teman ya. Jika aktivitas itu atau kegiatan yang teman-teman cintai, yang teman-teman sukai, yang teman-teman bisa menjadi happy, pernah nggak kegiatan tersebut itu mendapatkan pujian dari orang lain? Pernah nggak? Coba diingat baik-baik, diresapi baik-baik. Yang mana jika teman-teman melakukan itu, orang lain tertarik dan orang lain menghargai itu dengan memberikan sanjungan kepada teman-teman karena aktivitas teman-teman tersebut. Coba diingat baik-baik. Jika itu aktivitas yang teman-teman lakukan, sudah dapat ya? Aktivitas yang teman-teman lakukan itu mendapatkan apresiasi dari orang lain. Itulah dia teman-teman, itulah dia sahabat dalam diri kita yang bisa merubah hidup kita selamanya jika kita bisa memanfaatkan atau kita bisa mengelola sahabat yang ada dalam diri kita tersebut. Yang saya bilang pertama tadi, jati diri kita. Apa sih jati diri? Sekarang pertanyaan seperti ini. Kalau saya tanya, siapa sih kamu? Ada yang menjawab, saya Roni mas, saya Rini, saya Septi, saya Budi mas. Bukan itu maksudnya teman-teman. Coba teman-teman resapin lagi. Teman-teman pikirkan dengan baik-baik, apa sih sebenarnya hobiku, apa sih sebenarnya mutiara yang diberikan Tuhan kepadaku sejak lahir. Nah, jika sudah teman-teman temuin atau teman-teman sudah ingat nih, oh iya mas, aku tuh hobinya nyanyi mas, dan suaraku menurut orang itu bagus. Orang sering memberikan aku apresiasi mas, karena aku bernyanyi dan suaraku menurut mereka itu menarik. Nah, itulah kemampuan, itulah mutiara yang diberikan Tuhan kepada kamu teman-teman. Yang mana jika kita bisa membuat hobi kita itu bermanfaat untuk orang lain, maka kita akan hidup lebih bahagia. Dan tapi ini bukan target utama ya teman-teman. Targetkan dengan hobi kita tersebut, dengan kemampuan yang kita milikin tersebut untuk membahagiakan orang lain terlebih dahulu teman-teman. Prioritasnya itu bukan untuk uang dulu, tapi untuk membahagiakan orang lain. Nanti namanya rezeki itu akan mengikuti teman-teman. Jika kita membahagiakan orang, maka kita pun akan bahagia dengan jalan yang bermacam-macam. Bisa dari uang, bisa dari kebahagiaan berumah tangga, atau lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, dapat ya poinnya? Yang pertama tadi, tentukan aktivitas yang membuat teman-teman bahagia. Kemudian yang kedua, aktivitas yang membuat teman-teman bahagia itu pernah nggak mendapatkan apresiasi dari orang lain atau pujian dari orang lain? Oke, sudah dapat ya? Nah ini yang terakhir teman-teman, ini yang ketiga. Ini yang sangat menentukan bahwa aktivitas tersebut adalah sahabat yang ada dalam diri kita. Aktivitas tersebut adalah jati diri kita. Aktivitas tersebut adalah mutiara yang dititipkan Tuhan kepada kita. Oke? Ini dia teman-teman yang ketiga. Coba teman-teman ingat-ingat kembali. Aktivitas yang teman-teman lakukan membuat teman-teman menjadi happy, membuat teman-teman menjadi bahagia, serta aktivitas tersebut membuat teman-teman menjadi lupa akan waktu karena
sangat asik melakukan aktivitas tersebut. Itulah dia teman-teman penentu terakhir, penentu terbesar apakah yang ada di dalam diri kita. Apakah kemampuan yang kita miliki, apa mutiara yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Oke? Coba teman-teman ingat. Jika teman-teman melakukan aktivitas tersebut, teman-teman akan lupa akan waktu karena sangat asiknya melakukan aktivitas tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat gampang sekali kan? Bagaimana cara menentukan apa sih keahlian yang kita miliki? Apa sih mutiara yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita? Siapa sih aku? Siapa sih jati diriku? Yang mana mutiara tersebut atau kemampuan tersebut kita bisa kelola untuk merubah hidup kita secara total teman-teman. Dari aktivitas tersebut kita bisa menghasilkan uang. Dari aktivitas tersebut kita bisa membuat orang lain menjadi happy. Contoh, seorang ahli dalam bidang psikolog. Tentunya para psikolog itu hobi menjalani aktivitasnya, menjalani keahlian dan keilmuannya. Dan dia bisa membantu orang lain dengan ilmunya tersebut teman-teman. Contoh lagi, kamu hobi menggambar. Pokoknya apa aja kegiatan coret-coret kamu gambar, walaupun itu mungkin menurut orang itu tidak kurang menarik, tapi kamu tuh melakukannya itu sangat happy gitu. Kamu melakukannya itu sampai lupa waktu. Seperti itu. Dan kamu, hasil karya kamu tersebut, dari hobi kamu menggambar tersebut bisa untuk menghasilkan uang. Menjadi YouTube kreator mungkin, menjadi konten kreator. Bisa teman-teman. Atau menjadi seorang desainer. Seperti itu. Yang hobi menggambar bisa menghasilkan uang untuk menjadi seorang desainer. Seperti itu teman-teman. Jadi poinnya sudah dapat ya teman-teman. Kita sudah bisa menentukan apa sih passionku. Apa sih mutiara yang dititipkan oleh Tuhan kepadaku. Manfaatkan itu teman-teman. Kembangkan kemampuan teman-teman itu. Maka selanjutnya buatlah keahlian itu membuat menjadi orang lain bahagia. Seperti itu. Berkembanglah teman-teman dengan keahlian, dengan mutiara yang dititipkan Tuhan kepada kita tersebut. Atau dengan kata lainnya adalah sahabat yang ada di dalam diri kita tersebut. Manfaatkan itu untuk merubah hidup teman-teman menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Silakan di like, subscribe, dan komen, serta di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda, agar teman-teman Anda juga bisa menemukan jati diri atau menemukan sahabat yang ada di dalam diri mereka. Sampai jumpa di next video teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.